Shalom, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu Seminar Biblika semester 9B, kepada Bapak Pendeta Dr. Ruman Sinaga dan juga kepada Ibu Pendeta Dr. Rospita Siahaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya Hendra Tamunan akan menguraikan kajian Seminar Biblika. Saya memilih teks Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dengan judul Keluarga yang Serasi di dalam Tuhan, suatu tinjauan teologi biblis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan terlebih dahulu membacakan sistematika dari kajian yang akan saya uraikan. Yang pertama, etimologi dan terminologi kata kunci judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tafsiran ayat per ayat. Yang keempat, fokus sajian. Yang kelima, hubungan dengan perjanjian lama. Yang keenam, refleksi teologis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesimpulan. Demikianlah sistematika dari kajian yang akan saya uraikan. Yang pertama, etimologi dan terminologi kata kunci judul, keluarga dan di dalam Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kata keluarga diterjemahkan atau berasal dari bahasa Yunani, oikos dan patria. Kata oikos diartikan sebagai hubungan yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak-anak, hamba-hamba, para pekerja, budak-budak tebusan, dan orang yang mau menggabungkan diri demi keuntungan timbal balik. Sementara kata patria diterjemahkan sebagai keturunan atau garis keluarga yang lebih merujuk pada bapa leluhur atau kebapaan. Di dalam perjanjian lama, kata keluarga berasal dari bahasa Ibrani, bet ab. Bet ab diartikan sebagai persekutuan yang terdiri dari bapa keluarga dan istri, semua anak yang belum bersuami, semua anak laki-laki beserta anak istri mereka, dan juga para pekerja serta budak. Di dalam tradisi keluarga perjanjian lama terdapat kebiasaan bahwa setiap orang-orang yang tergabung di dalam keluarga terlibat aktif untuk mencukupi kebutuhan bersama, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga kebiasaan memelihara dan mewariskan penaja iman. Kata kunci di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan dalam bahasa Yunani disebut enkurioi. Kata enkurioi yang diterjemahkan di dalam LAI, di dalam Tuhan, juga bisa diterjemahkan di dalam Kristus, atau bisa juga diterjemahkan dengan arti di dalam Kristus. Yang kedua, latar belakang. Surat Efesus secara umum memuat tulisan yang berisi nasihat kepada jemaat kudus dan orang yang percaya kepada Kristus, dengan tujuan agar jemaat dapat mengendalikan diri mereka dari potensi munculnya kembali gaya hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan, atau gaya hidup layaknya orang kafir, seperti perzinahan, kekerasan terhadap anak, pemberontakan terhadap orang tua, dan lain-lain. Surat Efesus secara umum memuat teologi jemaat dan memiliki corak-corak keserasian. Penulis surat Efesus memahami bahwa keluarga memiliki satu kesatuan dengan jemaat. Menurut penulis Efesus, keluarga adalah bagian dari jemaat karena orang-orang yang tergabung di dalam jemaat berasal dari beberapa keluarga. Teks Efesus 6 ayat 1 sampai 4 memuat tulisan yang berisi nasihat kepada keluarga sebagai bagian dari jemaat. Keserasian keluarga sebagai bagian dari jemaat. Ada dua nasihat yang termuat di dalam teks Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Yang pertama, nasihat kepada orang tua. Yang kedua, nasihat kepada anak. Sebagai bukti dari teologi yang termuat di dalam surat Efesus, terdapat sinkronisasi atau hubungan yang konsisten dengan teks Efesus 6 ayat 1 sampai 4, yaitu teologi jemaat dan corak keserasian. Kita dapat melihat pada teks Efesus selain Efesus 6 ayat 1 sampai 4, seperti dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23, hubungan Kristus dan jemaat, keserasian antara Kristus dan jemaat. Efesus 3 ayat 1 sampai 13,
keserasian antara jemaat non-Yahudi dan Yahudi. Efesus 5 ayat 1-20, keserasian antara sesama jemaat sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 22-33, keserasian suami istri. Efesus 6 ayat 5-9, keserasian hubungan antara tuan dan hamba. Semua itu menggambarkan teologi jemaat diperhatikan. Bagian yang ketiga, tafsir ayat per ayat. Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketaatan anak terhadap orang tua adalah cerminan hidup orang-orang yang kudus. Ketidaktaatan terhadap orang tua adalah cerminan hidup anak-anak cemar. Ketaatan anak-anak kepada orang tua adalah respon atas kasih Kristus yang dirasakan oleh anak-anak atas kasih Kristus. Ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Mengapa orang tua perlu dihormati? Karena Allah berkenan menciptakan anak-anak dengan perantaraan orang tua. Anak-anak menghormati orang tua karena di dalam orang tua cahaya ilahi menerangi. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Apakah maksud supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi? Sebelum anak-anak dapat meminta apa-apa untuk dapat bertahan hidup, orang tualah yang memberikan kebutuhan hidup mereka. Anak-anak dapat memperoleh umur panjang di bawah kesabaran, ajaran, dan berkat Allah yang dicurahkan melalui orang tua. Anak-anak dapat memperoleh kebahagiaan di bawah kesabaran, ajaran, dan berkat Allah yang dicurahkan melalui orang tua. Bila mana orang tua tidak berperan, maka anak-anak tidak akan dapat bertahan hidup dan menikmati kebahagiaan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengapa kaum ibu tidak diikutsertakan sebagai pendidik di dalam ayat yang keempat, sementara di dalam ayat yang kedua, anak-anak diminta dinasihatkan supaya menghormati ayah dan ibu? Sesungguhnya ketika kita melihat ke akar kata yaitu pateres juga menunjuk kepada bapak dan ibu. Seperti kata adelphoi bisa merujuk pada saudara laki-laki dan bisa merujuk pada saudara perempuan. Fokus yang ketiga, orang tua dan anak sebagai teman sekerja demi kemuliaan Tuhan. Selain hubungan antara anak dan orang tua di dalam keluarga, hubungan antara anak dan orang tua juga bisa disebut sebagai hubungan sesama anggota jemaat yang sama-sama bekerja untuk kemuliaan Kristus. Maka dalam mendidik anak, orang tua perlu memandang anak sebagai teman sekerja yang perlu dihargai untuk saling mendukung, saling menolong, dan saling mengasihi. Tidak memandang rendah anak untuk diperlakukan semena-mena. Bagian yang kelima, hubungan dengan perjanjian lama. Penulis surat Efesus membangun gagasan tentang sikap taat dan hormat anak terhadap orang tua dengan mengacu Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 5 ayat 16. Bagian yang keenam, refleksi teologis. Maraknya kekerasan terhadap anak dan pemberontakan terhadap orang tua di tengah-tengah masyarakat Indonesia memerlukan nasihat sebagaimana yang termuat dalam surat Efesus 6 ayat 1-4. Bila mana anak-anak menaati dan menghormati orang tuanya di dalam Tuhan, dan orang tua mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka pemberontakan terhadap orang tua dan kekerasan yang dialami oleh anak dapat diminimalisir dan dihentikan. Bagian yang terakhir, bagian yang ketujuh, kesimpulan. Untuk membangun keluarga yang serasi, baik anak maupun orang tua mesti hidup di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan keluarga yang serasi terbangun. Sama seperti jemaat dalam pandu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Demikianlah uraian dari kajian saya terkait Efesus 6 ayat 1-4. Sekian dan terima kasih.